Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 98. Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih, saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya, dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna zamrud yang bergerak perlahan di dalam kotak batu giok. Ini benar-benar nyata. Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain Old Yingsan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingsan tua, benar-benar menyerahkan barang itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. Hei, Anda bertindak dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan diriku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingsan tua hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Old Yingsan melempar kotak giok tadi, dia menggunakan sedikit jejak doki untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun. Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu diam-diam menghapusnya. Jangan katakan padaku bahwa kamu mengharapkan diriku yang dulu menderita kerugian yang sama 2 kali. Yingsan tua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melihat sekilas ke sekitar medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang dulu akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap, setelah kata-kata Old Yingsan terdengar. Selain dokter peri kecil dan Suqian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Suqian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Yingsan tua, tetapi juga akhirnya melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Suqian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya, sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukacita perlahan melonjak dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Suqian. Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiao Yan, yang selalu berhati-hati terhadap lingkungannya, mendengus dingin. Cahaya perak yang mencolok melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. 2 sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Ziyan pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat ke banyak ahli di Call yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka. Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari Demon Flame Valley segera melompat ke udara, dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin, saat dia memimpin para ahli dari Black Emperor Sekte untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Yingsan tua tersenyum dengan sikap gelap dan dingin, saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menangguhkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara samar. Apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat kali ini, Xiao Yan pasti akan memberikan Zong Breaking Pill. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik.
Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiaoyan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin Sekte Mo, jangan tertipu oleh bola lengkung anak nakal ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apa menurutmu, kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka dengan memberikan keuntungan bagi dua elit Dozong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiaoyan saat ini sangat takut adalah karena Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit Dozong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya melihat kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan bagus. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti Zong Breaking Pill mengingat kelicikan yang terakhir. Jika pemimpin Sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiaoyan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat dia berkata sambil tertawa. Mo Tianxing terkejut, minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan doki diam-diam dikirim ke telinga Mo Tianxing. Suara yang tiba-tiba ditransmisikan itu, menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang akan segera dibuka. Matanya melirik ke arah Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin Sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya terlebih lagi. Lembah Api Iblis juga dianggap sebagai faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte dapat datang ke Lembah Api Iblis dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin Sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiaoyan saat dia tertawa. Tuan Xiaoyan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Zong Breaking Pill tidak memiliki daya tarik pada level yang ditawarkan Han Feng. Xiaoyan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Jika pemimpin Sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiaoyan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiaoyan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng pada Mo Tianxing, tetapi untuk yang terakhir mengabaikan Zong Breaking Pill, kemungkinan godaannya sangat bagus. Kepekatan melonjak ke matanya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sukian, dokter peri kecil, dan Ziyan mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hihi, Han Feng tertawa senang ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya beralih dan berhenti pada Ying San tua yang masih berada di udara di atas kol dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. 3 elit Dozong bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar, akan cukup untuk sepenuhnya menekan 4 kelompok orang Xiaoyan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Ying San tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng, ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, kamu bisa melupakan tentang mengikat diri pada diriku yang dulu. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung. Aku yang dulu tidak akan menemani kalian semua. Haha, Ying San tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam, di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera mengerutkan alisnya dengan saksama saat dia melihat Old Ying San, yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk, orang tua pengecut. Mata Xiaoyan juga memperhatikan tempat di mana Ying San menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Sukian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Mengingat nilai ludah transformasi tubuh bodhisattva yang luar biasa, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik.
Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Su Qian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat menyaksikan pertarungan sengit antara harimau, dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis dokter peri kecil terkatup rapat saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak tahu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita hentikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah. Su Qian dan dua lainnya mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, jika kita menunggu lebih lama, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Su Qian terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia muncul di garis pandang kelompok Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang akrab. Meskipun mereka tidak takut dengan banyak orang di sisi berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka diinterupsi di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. Mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah Anda masih berniat untuk mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Su Qian. Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flame Valley untuk menangkap Xiao Yan. Tidak peduli apakah nanti mati atau hidup selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah atmosfer kaku wilayah ini. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang berbicara tentang situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirimkan beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan dalam. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li, itu bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Doki yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin, menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, ini adalah wilayah dari Black Emperor Sect. Itu tidak menguntungkan Anda dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu meskipun karaktermu. Sepertinya Anda tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya menatap para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiao Yan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiao Li. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. Fang Yan,
Anda akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi Anda bertiga, kemungkinan Anda bahkan hampir bisa bertarung melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bukan? Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jangan ceroboh. Anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar." Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua lembah api iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Dou Huang. Apalagi, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan mereka bertiga, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Dou Huang, harus di atas 60%. Aku dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Mo Ya tertawa di belakang Mo Tianxing. Iya. Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Mo Ya dan Qi San bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Dou Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh, aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi. Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian, "Orang tua, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti dulu." Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata, "Tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah sudut hitam saat itu, benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, untuk berubah menjadi penampilan lama Anda setelah menempati tubuh orang lain, saat ini Anda tidak memiliki sikap yang sama dari saat Anda menjadi Kaisar Pil." Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Ini telah menjadi duri di hatinya. Dia segera mengatupkan giginya dan menjawab dengan sikap buas, "Kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan saya berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian semua. Selama aku, Han Feng, masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dalam damai." Han Feng pada dasarnya meraung di akhir. Ferocity dan Savagenes menutupi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan ledakan yang menakutkan, saat itu dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng lewat. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya, sampai sebuah busur terbentuk tepat di atas kepalan tangan Han Feng. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin sedingin es yang bertabrakan dengan tinju Han Feng. Bang! Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit, saat kepalan tangan dan lengan baju melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tubuh mereka langsung menyala. Sekali lagi, mereka saling menerkam dengan kejam seperti harimau buas yang telah turun dari gunung dan telah terjerat. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama Fan Yan dan kedua tetua ketika mereka melihat Suqian dan Han Feng turun ke pertempuran yang intens. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Ketiga orang itu membentuk-bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat tindakan Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum saat muncul.
Lawanmu adalah aku. Jangan teralihkan karena orang lain. Mata dokter peri kecil melirik Mo Tianxing dengan acuh tak acuh, mulut kecilnya yang halus terangkat menjadi lengkungan yang aneh. Untaian kabut ungu keabu-abuan diam-diam merembes keluar dari pakaiannya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat sikap tenang Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dada, dia tanpa sadar tertawa. Aku sudah lama mendengar tentang sikap mengesankan kepala Xiao di daerah sudut hitam saat itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa pahlawan yang muncul kebanyakan masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung perasaanmu hari ini. Meskipun wajah Fang Yan ramah, tidak ada sedikit pun senyum di matanya. Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat yang hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak di hadapan kata-katanya. Dia merentangkan tangannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Hanya dengan mengandalkan mulut saja tidaklah cukup jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari saya. Bahkan, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat pedang beratnya diam-diam bergerak bersamanya. Itu membawa angin bertekanan panas karena berayun dengan keras di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Dentang, suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok kulit hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tangannya yang memegang pisau besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Elder kedua dari Demon Flame Valley ini tidak mengharapkan reaksi Xiao Yan menjadi sekuat ini. Lagi pula tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan diam-diam semacam ini tidak berguna untukku. Lembah api iblismu tidak benar-benar mengandalkan ini untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam bukan? Setelah memaksa Elder Demon Flame Valley itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada Elder pertama. Dia memperlihatkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Saya sering mendengar bahwa lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah bertemu dengan Anda, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda. Fang Yan tersenyum mengejek. Segera, senyuman di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin, sementara dia perlahan berkata, aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Saya yang tua benar-benar ingin tahu, apakah api surgawi buatan manusia yang dibuat lembah api iblis saya mampu dibandingkan dengan api surgawi Anda? Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga. Tetua kedua dan ketiga dari Demon Flame Valley segera menanggapi ketika mereka mendengar teriakan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dari jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan keluar dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai bereaksi satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tubuh mereka dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah dari 3 individu. Dalam waktu setengah menit setelah 3 warna pucat keabu-abuan bergabung, api surgawi palsu coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar nyala api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu nyala api jenis ini tampaknya sangat dekat dengan derajat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan penuh minat, inikah yang disebut Flame Creation Skill? Api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi yang menakutkan, yang menyebabkan udara berubah. Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api inti teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun yang disebut Flame Creation Skill ini misterius, itu jauh dari tingkat kemampuan untuk menciptakan api surgawi. Yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya itu tidak akan pernah bisa melampauinya. Meskipun Xiao Yan berpikir seperti ini, Fang Yan dan kedua sesepuh dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang besar oleh nyala api coklat keabu-abuan, yang terbentuk dari penggabungan doki dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka.
Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah sudut hitam. Api coklat keabu-abuan itu melingkar dan perlahan naik. Itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Feng Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas saat api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiao Yan seperti air banjir. Pakaian Xiao Yan berkibar tanpa henti saat dia berdiri di dalam tekanan seperti toren. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa, "Kalian bertiga. Meskipun Anda telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah Anda telah melukai diri sendiri, bahkan sebelum Anda menyakiti orang lain?" Fang Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Chief Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan Flame Creation Skill untuk menggabungkan dan membentuk Life Transforming Flame ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan luka bakar yang cukup banyak. Namun, itu tidak dianggap banyak jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jadi jenis api ini dinamai Life Transforming Flame oleh kalian semua. Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley memang unik. Namun, dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya, api yang mengubah hidup milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan-lahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba berhenti. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan, saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sejenak, sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api berhenti, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah Dong Huang Bintang 4. Menambahkan ini ke kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli di levelnya, metode Qi-nya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Do. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Do Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang kita memikirkannya, api yang mengubah hidup milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya. Hari ini, kami akan meminta nasihat dari kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Jelas, mereka sudah sadar bahwa Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, dia sejujurnya harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih menggunakan Doqi untuk bertarung. Sebaliknya, mereka ingin menantang Xiao Yan dengan api surgawi. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Tidak ada bedanya dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api tergantung di tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna batu giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan Glazed Lotus Heart Flame, tapi Heavenly Flame pertama dari Xiao Yan yang tidak digunakannya untuk waktu yang lama, Green Lotus Core Flame. Api surgawi ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan cara mengendalikannya. Nyala api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada perasaan asing sedikit pun padanya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menampilkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Su Qian dan dokter peri kecil masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qisan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Ziyan dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menaklukkan Ziyan. Tatapan Xiao Yan menyapu Moya dan Qisan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka kedua bajingan ini seburuk ini, benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan angka. Ziyan mengalihkan pandangannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain, sebelum yang pertama tersenyum manis. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Tenang, aku bisa menangani 2 orang ini. Tetap santai dan tangani ketiga orang tua yang tidak akan mati itu." Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara Ziyan.
Melihat bahwa yang terakhir tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Ziyan sangat misterius. Apalagi, latar belakangnya juga tidak sederhana. Dia juga memiliki taktik yang tidak pernah ada habisnya. Meskipun dia hanya memasuki kelas Do Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Kisan telah bergandengan tangan, tidak akan mudah untuk menghabisi Ziyan dalam waktu singkat. Chief Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba berubah, menjadi burung api berukuran setengah kaki. Burung api mengepakkan sayapnya saat paruh api tajamnya menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Burung api berwarna coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau pucat dengan aneh terentang, sebelum membungkus burung api berwarna coklat keabu-abuan itu. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah terisi udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasaknya kemudian sampai menjadi sedikit ilusi. Hah! Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan dalam jaring api yang terbentuk dari Green Lotus Core Flame. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu ini, yang dibuat oleh 3 orang tim Fang Yan yang telah digunakan Doki, memang memiliki beberapa kualitas unik. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari Beast Flame. Namun, api surgawi palsu pada akhirnya palsu, terlepas dari seberapa kuat itu. Di depan api surgawi yang asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang kuat. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Puci. Menyusutnya jaring api menyebabkan suara, puh, muncul. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Huff. Dengus teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan, setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia terluka ringan saat benturan api tadi. Xiao Yan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Life Transforming Flame untuk membelah diri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika saya menangkap apa yang disebut Flame Transforming Flame dan menggunakan Flame Mantra untuk menelannya, saya ingin tahu apakah itu akan memungkinkan Flame Mantra untuk berkembang sedikit. Api transformasi kehidupan yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini, dapat dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang dilihat Xiao Yan. Selama itu adalah nyala api, Flame Mantra akan mampu menelan dan memurnikannya. Ini seperti api ungu yang telah disempurnakan Xiao Yan saat itu. Tentu saja, dengan kelas Flame Mantra saat ini, menelan api binatang biasa tidak akan berguna lagi. Namun, Life Transforming Flame ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan jika dia menangkapnya. Life Transforming Flame ini dibentuk dari pengumpulan semua doki yang dimiliki oleh Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyuman tebal di sudut mulut Xiao Yan, tanpa sadar telah berubah menjadi lebih padat ketika dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, saya akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain api. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Secara alami sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan yang memiliki 2 jenis api surgawi. Kakak kedua, saudara ketiga. Fang Yan, yang menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius, saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Yang pertama berteriak dengan suara tajam, Starfire Phoenix. Kedua sesepuh Demon Flame Valley sedikit terkejut, ketika mereka mendengar teriakan tajam ini oleh Fang Yan. Mereka bertukar pandang dan langsung mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah, dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan Life Transforming Flame di dalam tubuhnya, riak energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api coklat keabu-abuan. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian,
Teriakan burung yang jernih tiba-tiba terbawa angin panas dari nyala api coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan seekor burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan diaglomerasi di dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan api menjadi bentuk seperti itu. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat ia mengamati burung besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang ini. Karena memang seperti ini, saya akan menerima semuanya begitu saja. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 98. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.